Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eduardus Tabur. Saya mengajar di SDN Mengkopari, Desa Ranamese, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur. Sekaligus pada saat ini sebagai mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Nusa Cendana. Pada hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja berbasis luring di kelas 4. Materi yang saya bawakan pada hari ini pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 2. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Adik-adik sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, Pak Guru juga sangat mengharapkan supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat, ya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan, memakai masker dan juga menjaga jarak, ya. Supaya kita selalu sehat dan bisa dalam pola dalam keadaan sehat, ya. Adik-adik sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Kepada Tio, saya persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan semuanya berdiri. Mari kita siapkan untuk berdoa menurut agama kita masing-masing. Segera mulai. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami sudah selesai. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Tio. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, saya harap supaya kita semua selalu tetap semangat, ya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke materi kita, Pak Guru cek kehadiran dulu, ya. ya. Nah, Juliano Kardisto, Hadir Pak. Agustinus Ngadar, Hadir Pak. Wahyuda Afgan, Hadir Pak. Salma Matian Gerak, Hadir Pak. Sanvisto Dandri, Hadir Pak. Marianus Indra, Hadir Pak. Alvaris Sargonsa, Hadir Pak. Sumiyanti, Hadir Pak. Putri Ayudia Siren, Hadir Pak. Juliano Eviano Putra, Hadir Pak. Mersiana Goretti, Hadir Pak. Nur Faizah, Hadir Pak. Pulan Putriani, Hadir Pak. Amran, Hadir Pak. Yohanes Geraldo. Hadir Pak. Ya. Jadi Pak Guru juga mengharapkan supaya semua selalu rajin datang sekolah, ya. Ya. Supaya kalian tidak ketinggalan materi. Kalau tidak hadir satu hari saja rugi, ya. Oke. Jadi terima kasih karena semua sudah hadir pada hari ini. Adik-adik sekalian, pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan sama-sama belajar pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 3, ayo cintai lingkungan, ya. Nah, adik-adik, berkaitan dengan materi yang akan kita bahas bersama pada hari ini, Pak Guru akan memberikan satu buah pertanyaan. Kira-kira menurut kalian, bagaimana cara kita untuk mencintai lingkungan? Siapa yang bisa sebutkan contohnya? Coba yang lain, mana? Aduh, ini masih pagi, kita semangat, masih pagi. Sumi, Membuang sampah pada tempatnya. agak besar sedikit. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Yang lain?
ikan selokan, iya betul. Itu merupakan contoh sebagai bentuk kecintaan kita terhadap lingkungan. Oke. Supaya kita lebih semangat lagi, kita menyanyi dulu ya. Bagaimana, sepakat? Siapa yang ingin nyanyi dulu? Putri, kita nyanyi dulu supaya semangat. Semua berdiri. Semangat, yang semangat ya. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, aku telah pendukungmu. Mario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatlah binamu satu sah. Berilah bangsaku, ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Tepuk tangan untuk Putri. Oke, silakan kembali ke tempat dulu. Yang semangat ya. Jangan ada loyo-loyo, masih pagi begini kita semua harus semangat. Nanti sebentar baru kita tepuk semangat. Oke. Adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut, Pak Guru akan menyampaikan kepada kalian apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya? Apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, melalui media gambar sebentar, kita dapat membedakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui cerita sebentar yang akan kita bacakan bersama, kita dapat membedakan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Yang ketiga, melalui media gambar, kita dapat mengamati karya seni rupa teknik tempel, yaitu teknik membuat montase yang benar. Dan yang terakhir, melalui pengamatan media gambar, kita dapat membuat montase dan juga mempraktikkan cara membuat montase. Oke adik-adik sekalian, kurang lebih itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat ya? Sebelum kita lanjut, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat ya. Siapa tepuk semangat? Ayo, Sumi, tepuk semangat dulu. Semua berdiri. Oke, silakan kembali. Adik-adik sekalian, coba perhatikan pada gambar ini, pada layar ini, ya. Di sini ada 3 orang anak yang sedang apa ini mereka ini? Menutup hidung. Menutup hidung, ya. Kira-kira ada yang tahu ya, kenapa mereka menutup hidung? Karena bau, ya. Yang lain? Ya. Supaya kita tidak penasaran, mari kita sama-sama mendengarkan sebuah cerita berikut ini. Bija, silakan maju, kamu bacakan ceritanya. Baca yang keras ya. Dari situ. Iya. pergi ke pasar. Iya. Tepuk tangan untuk Bija. Silakan kembali. Oke adik-adik sekalian, kalian semua sudah mendengarkan ceritanya ya? Apakah saya harus baca lagi? Kita lanjut ya? Oke. Adik-adik sekalian, dari cerita tadi yang sudah dibacakan oleh teman kalian Bija, ada beberapa pertanyaan yang Pak Guru akan berikan kepada kalian berkaitan dengan cerita dari 3 anak tadi ya. Pertanyaan yang pertama, saya harap supaya semua konsentrasi agar bisa menjawab dengan baik. Apa yang terjadi di lingkungan pasar?
Yang lain mana? Mana bisa hanya Sumi saja yang lain? Apa yang terjadi di lingkungan pasar dalam cerita tadi? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Kalau tidak angkat tangan, Pak Guru tidak masuk. Supaya kita punya berjalan dengan lancar. Sumi. Kotor dan berbau. Yang lain? Epi? Putri? Ya. Jawaban dari Sumiyanti, lingkungan pasar sangat kotor dan berbau. Ya, betul ya? Ya. Yang terjadi di lingkungan pasar tadi, lingkungannya itu sangat kotor dan berbau. Sehingga ketiga anak tadi mereka menutup hidung mereka ya. Oke, kita lanjut ke yang pertanyaan yang kedua. Mengapa di pasar itu sangat bau? Salma. Karena tidak membawa sampah pada tempatnya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Salma. Oke, sudah. Di pasar itu terjadi polusi udara, yaitu udaranya sangat bau dan kotor ya. Kenapa demikian? Salah satu faktor penyebabnya adalah karena mereka tidak membuang sampah pada tempatnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut ya. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Nah, Tio. Visto, coba Visto. Lingkungan. Pertanyaannya adalah ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Lingkungan pasar sangat kotor. Menurut Vida, lingkungan pasarnya sangat kotor. Yang lain, Putri. Lingkungan menjadi kotor dan berbau. Lingkungan menjadi kotor dan berbau. Ya, itu menurut Tio. Ya, jadi kurang lebih itu jawabannya ya. Ketika sampah di pasar itu berserakan, akibatnya bagi lingkungan adalah yang pertama terjadi polusi udara, ya toh? Lingkungan pasarnya sangat kotor. Kita mau pergi belanja di pasar, tetapi lingkungannya sangat kotor. Bisa-bisa setelah pulang dari pasar kita sakit, ya? Karena kita menghirup udara yang tidak sehat, udara kotor, ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Angkat tangan, angkat tangan. Yang lain, yang lain, masih pagi, semangat. Tio, coba. Orang-orang di pasar bisa sakit dan tidak mendapatkan udara yang bersih. Iya. Mereka yang pergi ke pasar ataupun yang berada di pasar, ketika lingkungan pasarnya seperti itu bisa sakit, ya. Pulang itu bisa mual-mual atau segala macam. Karena apa? Karena kita sudah menghirup udara yang tidak sehat, ya, udara kotor. Jadi seharusnya kita harus selalu membuang sampah pada tempatnya. Jadi bukan hanya pada lingkungan pasar saja, pada lingkungan rumah, sekolah, di jalan, di masyarakat, kita juga harus selalu membuang sampah pada tempatnya agar kita selalu berada di lingkungan yang bersih dan sehat. Ada yang mau bertanya? Sampai di sini sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan duduk dalam kelompok untuk menyelesaikan beberapa tugas, ya. Pak Guru akan membagikan lembar kerja, kemudian kalian selesaikan dalam kelompok, lalu hasil kerjanya silakan dipresentasikan di depan kelas. Kelompok satu mempresentasikan, kelompok lain menanggapi hasil kerja dari kelompok satu. Oke? Sekarang kita duduk dalam kelompok, Oke. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja. Kalian selesaikan dalam kelompok, diskusikan, setelah itu nanti hasilnya dipresentasikan di depan kelas, ya. Saya harap semuanya bekerja, tidak boleh ada yang nonton, ya. Ini untuk kelompok satu. Ini kelompok satu, ya. Oh, ini kelompok berapa? Kelompok dua. Kelompok dua. Ini untuk kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok satu. Mana kelompok satu? Kemudian ini untuk kelompok tiga. Oke. Nah.
Silakan dikerjakan sudah. Jadi semua anggota kelompok harus aktif ya. Kemudian nanti sebentar itu salah satu dari anggota kelompok untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas ya. Oke? Semangat deh. Semua anggota kelompok harus berperan aktif. Kasih masukan seperti apa jawaban yang benar. Lalu kemudian nanti sebentar ketika dari kelompok lain membacakannya di depan kelas, silakan kelompok lain menanggapi. Menurut kalian apakah jawabannya dari kelompok lain sudah benar atau tidak? Silakan ditanggapi ya. Kerjakan sudah. Oke, ada yang sudah? Kita berikan kesempatan dulu kepada kelompok 2 ya. Kelompok 2 yang ini. Oke, kelompok 2 silakan bacakan hasilnya. Kemudian teman-teman lain silakan menanggapi. Silakan kelompok 2 dari sini. Ya, sekarang perhatikan di sini. Pertanyaan yang pertama itu, yang untuk kelompok 2 itu, hak apa yang didapat oleh Ayu, Beni, dan Udin ketika berada di pasar? Silakan kelompok 2. Menurut kelompok kami, hak yang tidak didapatkan oleh Ayu, Beni, dan Udin ketika ke pasar adalah hak untuk mendapatkan udara yang bersih. Iya, itu jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok lain? Benar atau bagaimana? Atau masih ada masukan? Benar. Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Yang berikut dari kelompok 1. Silakan dari kelompok 1. Kelompok 1 ini pertanyaannya menurut kalian, apakah Ayu, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Silakan kelompok 1. Menurut kelompok kami, ya, karena setiap orang berhak untuk mendapatkan udara yang bersih. Akan tetapi karena lingkungan pasar sangat kotor dan sampah berserakan, sehingga udara di pasar tercemar, yang mengakibatkan hak untuk mendapatkan udara yang bersih dari Ayu, Beni, dan Udin sudah terambil. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Hak dari Ayu, Beni, dan Udin itu sudah diambil, ya. Gitu. Silakan kembali. Yang berikut dari kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, semangat kelompok 3. Menurut kelompok kami, ya, karena dapat membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan polusi udara sehingga dapat mengganggu kesehatan dan hak orang untuk mendapat udara yang bersih sudah diambil. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi dari kelompok 3 itu menurut mereka bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi bukan hanya di sekolah saja, di rumah, di masyarakat juga kita harus selalu membuang sampah pada tempatnya. Oke? Oke, sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Pak Guru akan memberikan sedikit penjelasan ya. Bagaimana cara dan sikap positif kita dalam kita menjaga lingkungan. Ya, hal yang kita lakukan adalah
kita membuang sampah pada tempatnya, dan juga kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Perlu kita ketahui bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman, ya. Semua orang berhak untuk mendapatkan itu tanpa terkecuali. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita sudah membuang sampah sembarangan, tidak menjaga kebersihan lingkungan, itu artinya kita sudah mengambil hak orang lain. Berikut adik-adik beberapa cara bagaimana kita menjaga lingkungan, ya. Membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon di sekitar rumah, kemudian membersihkan halaman rumah setiap hari, dan juga membersihkan bak mandi, ya, supaya kita selalu sehat dan bersih, ya. Sampai di sini sudah mengerti? Ya. Oke, kita lanjut, baik? Ya. Oke. Berikut ini Pak Guru akan menjelaskan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Kewajiban dari kita semua, kewajiban dari adik-adik semua, ya. Hak dari kita semua. Oke. Yang pertama, kita lihat apa itu hak. Hak itu merupakan segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Yang berikut, apa itu kewajiban? Nah, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Sekarang Pak Guru akan memberitahu kalian apa saja hak kita, apa saja kewajiban kita. Hak itu mau hak di sekolah, di rumah, di masyarakat, kita punya hak, ya. Begitu juga kewajiban. Oke. Sebelum itu, saya akan memulainya dari apa saja yang menjadi hak dari kita semua, dari adik-adik sekalian, ya. Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang. Ayo, siapa yang tahu kasih sayang dari siapa saja? Dari orang tua, dari siapa lagi? Dari kakak, dari siapa lagi? Ya, dari kakak, dari orang tua, dari guru, dari teman. Ya, kita berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan. Ya, kita tidak boleh dijajah oleh siapa-siapa. Kita dilindungi. Tidak boleh antara teman itu saling pukul. Tidak boleh. Kita harus saling melindungi. Oke. Yang berikut, hak untuk bermain. Kita punya hak untuk bermain. Bermain apa saja? Bermain bola, main bola voli, apa segala macam, kita punya hak. Asalkan kita bisa mengatur waktu. Jam berapa kita bermain, jam berapa kita beristirahat, dan seterusnya. Ya. Oke. Yang berikut, hak untuk mendapatkan kesehatan. Ya. Kita juga punya hak untuk mendapatkan kesehatan. Ketika kita sakit, kita pergi di rumah sakit dan kita mendapatkan pelayanan kesehatan. Ada yang sakit apa? Sakit ini. Oh ya, dia harus segera dioperasi, dia harus dikasih obat ini supaya dia berhak untuk mendapatkan kesehatannya kembali. Begitu. Dan kemudian yang berikut, hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, seperti pada saat ini, adik-adik sekalian berada di sekolah, mengenyam pendidikan. Itu adalah hak dari kalian. Tetapi ingat, selain kalian mendapatkan pendidikan, juga kalian harus mempunyai kewajiban. Nanti sebentar kita akan ketahui bersama apa saja itu kewajiban, ya. Yang berikut, hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, ya, seperti yang kita sudah pelajari, kita sampaikan tadi. Ada banyak hal. Bagaimana caranya supaya kita punya hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih itu kita dapat, ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjut, ya. Sekarang kalau tadi kita berbicara tentang hak, sekarang kita akan melihat bersama-sama apa saja kewajiban kita, ya. Apa saja kewajiban dari anak sekolah, apa saja kewajiban dari adik-adik sekalian, ya. Yang pertama kita lihat, sebagai anak sekolah, kewajiban kita apa? Belajar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke.
membantu orang tua. Orang tua. Orang tua itu dibantu, kita wajib membantu orang tua. Ya? Ya. Sebisa kita, tidak harus semuanya kita bantu. Mungkin kalau kita di rumah itu tempat tiba airnya agak jauh, kita bisa bantu orang tua. Kalau yang laki-laki mungkin bisa pergi cari kayu, ya toh? Ya. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap orang tua. Kewajiban kita adalah membantu orang tua. Orang tua. Oke, yang berikut. Mematuhi tata tertib sekolah itu wajib atau tidak? Wajib. Kalau hari Senin seperti ini kita pakai pakaian merah putih, aturan sekolah, kita harus taati peraturan. Supaya apa? Supaya kita itu menjadi orang yang taat aturan, ya? Oke. Kita lanjut. Yang berikut. Kewajiban untuk menghormati dan mematuhi nasihat dari guru. Kalau guru menasihati, harus dengar. Jangan masuk kiri, keluar kanan. Simpan dalam hati dan dilaksanakan. Nasihat-nasihat dari guru, adik-adik sekalian, kalian pulang rumah harus belajar, membantu orang tua, mengerjakan PR. Itu adalah pesan-pesan atau nasihat dari guru di sekolah. Itu harus dibuat, ya. Oke. Kemudian yang terakhir, kewajiban untuk menjaga kebersihan sekolah. Bisa dibayangkan kalau kita punya sekolah ini lingkungannya kotor, akhirnya kita punya minat untuk belajar itu tidak ada sama sekali, ya toh? Sepertinya kita, saya malas ke sekolah. Kenapa? Kotor, banyak kertas berserakan. Nah, kita tidak boleh mengharapkan siapa-siapa untuk membersihkan sekolah, tetapi kita harus secara bersama-sama membersihkan sekolah. Supaya apa? Supaya lingkungan sekolah kita menjadi bersih dan sehat. Kita juga datang belajar dengan semangat. Kenapa? Saya senang pergi di sekolah di Lingkopari. Karena apa? Di sekolah itu udaranya segar, bersih, guru-gurunya rapi, teman-teman kami juga rapi. Akhirnya kita semangat untuk datang sekolah, ya toh? Oke. Adik-adik sekalian, kurang lebih itu adalah contoh hak dan kewajiban yang kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi Pak Guru sudah jelaskan apa itu hak, apa itu kewajiban. Itu merupakan hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa saya ini semasa bagaimana, orang pukul saya biarkan saja. Tidak seperti itu. Kita semua punya hak dan juga punya kewajiban. Oke. Sampai di sini sudah mengerti? Ya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Oke. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada pada layar ini, ya? Ya. Siapa yang tahu ini gambar apa? Mutasi. Gambar mutasi. Yang lain? Gambar apa? Putri. Taman. Taman bunga. Apa lagi? Yang lain? Pohon. Apa lagi yang lain? Matahari. Ya. Betul sekali adik-adik sekalian. Ini adalah sebuah taman, gambar taman yang indah dan bersih, ya. Seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya tadi. Adik-adik sekalian, kalian harus tahu kalau gambar ini adalah gambar yang dihasilkan dari perkumpulan gambar-gambar, sehingga menghasilkan sebuah gambar pemandangan seperti ini. Jadi ada gambar yang diambil dari buku cerita, yang diambil dari koran, diambil dari buku gambar, disatukan sehingga dia menjadi gambar pemandangan seperti ini. Nah, nama gambar ini adalah gambar mutasi. Oke. Jadi karya mutasi itu adalah karya yang dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi, kemudian gambar-gambar tersebut dipadukan sehingga menghasilkan satu gambar yang baru. Asik tidak kita belajar mutasi ini? Asik. Senang tidak? Senang. Nah, sekarang Pak Guru akan memberitahu kalian
bagaimana cara untuk membuat montase. Yang pertama, alat yang kita gunakan yaitu Gunting. kemudian ada apa ini? Lem. Kemudian ada buku gambar, kertas gambar ya. Kemudian ada koran juga. Nah, dari bahan-bahan tadi, langkah-langkah membuatnya seperti ini. Perhatikan sini. Yang pertama, potonglah gambar dari majalah atau dari buku gambar yang sebentar Pak Guru akan siapkan. Kemudian satukan gambar-gambar tersebut pada kertas yang Pak Guru sudah siapkan dan jadikanlah itu sebagai suatu karya yang baru ya. Begitu. Sampai sini sudah mengerti? Ya. Kita lanjut. Ya. Oke. Ini merupakan gambar beberapa contoh karya montase yang sudah jadi ya. Ya. Sekarang silakan kalian duduk lagi dalam kelompok dan kita selesaikan cara membuat montase. Oke, sekarang Pak Guru akan membagikan koran dengan kertas gambarnya. Nanti ini kalian gunting, potong, lalu kemudian digabungkan. Ini untuk kelompok 3. Ini adalah gambar-gambar. Silakan sebentar digunting. Musik. Ini gunting. Nanti gambar-gambar itu ditempelkan di sini ya. Karya yang baru itu ditempelkan di sini. Silakan. Ini adalah lem. Oke, Pak Guru sudah siapkan semua bahan-bahannya dari koran, buku gambar. Tinggal kalian menggunting, lalu kemudian kesatukan pada kertas kuning yang Pak Guru sudah bagikan ya. Semua silakan memilih gambarnya supaya membentuk suatu tema. Kalau tema pemandangan seperti apa? Kalau tema kebun, tema taman binatang seperti apa? Silakan ya. Silakan. Oke, sudah ada yang sudah? Oke, dari kelompok 1 dulu. Silakan dari kelompok 1. Dari kelompok 1, silakan tunjukkan gambar yang kalian sudah padukan tadi. Tunjukkan di teman-teman. Iya, perhatikan di sini. Lihat sudah. Teman-teman, ini adalah gambar montase dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Tema dari kelompok 1 ini adalah tema hewan ya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali. Sekarang dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Ya, perhatikan di sini silakan. Kelompok 2. Teman-teman, ini hasil gambar montase dari kelompok 2. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya.
Tema dari kelompok 2-nya adalah tema bunga ya. Mereka lebih suka bunga. Ya, silakan kembali kelompok 2. Yang berikut dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Teman-teman, ini karya montase dari kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari kelompok 3 ini kita punya temanya tema hewan ya. Oke. Nah, sekarang adik-adik rupanya kalian sudah bisa menggabungkan gambar dan menjadikan sebuah gambar atau karya yang baru ya. Oke. Sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Adik-adik sekalian, setelah kalian sudah membuat gambar tadi, sudah menyatukan gambar, gunting-gunting gambar-gambar dari koran, dari apapun yang disatukan dan menjadikan sebuah karya yang baru, Pak Guru sangat senang karena kalian ternyata bisa untuk membuat sebuah karya gambar yang baru ya. Ya. Oke. Bagaimana sekarang kita lanjut, Ben? Ya. Oke. Adik-adik sekalian, dari semua materi yang sudah kita sampaikan, kita pelajari pada hari ini, sekarang Pak Guru akan mengambil kesimpulan ya. Mengambil kesimpulan. Sekarang semua perhatikan di sini, perhatikan di sini. Adik-adik sekalian, sebaiknya kita selalu membawa sampah pada tempatnya ya. Dan apabila kita tidak membawa sampah pada tempatnya, maka itu akan menimbulkan polusi udara. Kemudian adik-adik, setiap orang yang berada di lingkungan baik di sekolah, di masyarakat, berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Oleh karena itu, kita semua wajib untuk selalu menjaga lingkungan yang bersih. Ya. Kemudian, hak itu merupakan segala sesuatu yang secara sah dan harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Kemudian kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir, karya montase yang dihasilkan tadi seperti yang kalian buat itu adalah penggabungan dari gambar-gambar yang sudah jadi, kemudian disatukan pada satu lembaran yang baru, sehingga dia menghasilkan sebuah karya atau gambar yang baru. Oke, adik-adik sekalian, sampai sini sudah mengerti? Sudah. Sampai sini sudah paham? Oke, sekarang Pak Guru mau tanya. Selama kegiatan belajar tadi, bagaimana perasaan kalian? Senang. Kurang semangat. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Pak Guru sangat berterima kasih karena kalian sudah mengikuti kegiatan belajar tadi dengan baik dan juga sudah melaksanakan tugas-tugas juga dengan baik, ya? Ya. Oke, adik-adik sekalian, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini saja, ya? Ya. Tetapi sebelum kita pulang, mari kita menutup kegiatan kita dengan doa. Tio, persilakan untuk memimpin kita. Silakan berdiri. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tio, silakan berdiri kembali. Silakan duduk. Adik-adik sekalian, satu pesan saya yang terakhir, kita selalu untuk belajar dan juga selalu menjaga kesehatan. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.